Halo teman-teman, sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like videonya. Karena di channel ini, kalian akan selalu menemukan cerita-cerita keluarga yang penuh hikmah, drama, dan kejutan yang tak terduga. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan setiap kisahnya. Pernahkah kalian merasa tidak dianggap, bahkan ketika sudah menjadi bagian dari keluarga besar suami? Itulah yang kualami pada hari itu. Semua sanak saudara berkumpul di rumah besar keluarga. Sebuah momen sakral, pembagian harta warisan. Aku duduk dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku hanya ingin mendukung suamiku. Di sisi lain, aku bisa merasakan tatapan sinis ibu mertuaku sejak pagi. Tatapan yang seolah berkata, "Kamu tidak pantas ada di sini." Dan benar saja, saat acara pembagian dimulai, ibu mertuaku berdiri dengan wajah penuh wibawa. Lalu berkata lantang di depan semua orang, "Menantu seperti kamu tidak punya hak sedikit pun untuk duduk di meja ini. Pergi dari sini, sekarang juga." Semua mata langsung tertuju padaku. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi tegang. Suamiku terdiam. Saudara-saudara lain hanya saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Dan disitulah hatiku terasa runtuh seketika. Aku ingin marah. Aku ingin membela diri. Tapi ada rasa sakit yang terlalu dalam. Bagaimana mungkin aku diusir di hadapan semua orang? Seolah aku hanyalah orang asing yang tak berarti, yang tak pernah kusangka. Justru di balik penghinaan itu, ada sebuah rahasia besar yang akhirnya terbongkar. Sebuah kenyataan tentang isi warisan yang membuat semua orang terkejut, termasuk ibu mertua yang selama ini meremehkanku. Hari itu, rumah besar keluarga suamiku terasa berbeda dari biasanya. Udara di ruang tamu seperti berat, penuh ketegangan. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, dan saudara ipar. Mereka duduk berjejer. Sebagian berbincang pelan, sebagian lagi hanya menunduk, menunggu acara dimulai. Di meja utama, tumpukan berkas dan map berwarna coklat sudah tersusun rapi. Itulah dokumen-dokumen yang akan dibacakan oleh notaris pembagian harta warisan dari almarhum ayah mertua. Rumah-rumah, tanah, usaha keluarga, dan tabungan yang jumlahnya tidak sedikit. Aku duduk di samping suamiku, tanganku dingin, jantungku berdetak kencang. Aku mencoba terlihat tenang, tapi dari awal aku sudah merasa tak diinginkan. Tatapan ibu mertuaku sejak pagi begitu menusuk. Ia hanya sekali menoleh ke arahku, tapi itu sudah cukup untuk membuatku merasa terasing. "Tenang saja, kamu di sini hanya untuk menemaniku," bisik suamiku sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan. Meski dalam hati, aku tidak yakin semua akan berjalan lancar. Lalu suasana sedikit berubah ketika ibu mertua masuk ke ruang tamu. Semua orang berdiri memberi hormat, lalu kembali duduk. Dengan langkah angkuh, ia duduk di kursi paling depan, persis di samping meja notaris. Wajahnya tegas, penuh kewibawaan, tapi ada juga gurat kebencian yang tidak bisa ia sembunyikan setiap kali matanya tertuju padaku. "Baiklah," kata notaris dengan suara formal. "Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pembacaan dan pembagian harta warisan almarhum Bapak Surya." Semua orang terdiam, fokus, mendengarkan. Tapi detik demi detik terasa begitu lambat. Aku bisa merasakan tensi yang makin naik, seperti ada badai yang siap meledak kapan saja. Dan firasatku benar, karena sebelum notaris mulai membuka dokumen, ibu mertua tiba-tiba angkat tangan. "Sebentar," katanya dengan suara lantang. Semua kepala menoleh ke arahnya. Suaranya penuh wibawa, tapi aku bisa merasakan ada nada amarah di dalamnya. Ia menatapku dengan tatapan menusuk, lalu berkata dengan nada dingin, "Sebelum warisan ini dibacakan, saya ingin menegaskan satu hal. Menantu
seperti dia. Jari telunjuknya mengarah tepat padaku. Tidak ada hak sedikit pun di ruangan ini. Suasana mendadak hening. Beberapa saudara tampak kaget. Sebagian lain hanya saling pandang tanpa berani bersuara. Aku bisa merasakan pipiku panas. Dadaku sesak. Semua orang kini menatapku, menunggu apa yang akan kulakukan. Pergi dari sini, sekarang juga. Suara ibu mertua terdengar lantang, memecah keheningan ruangan. Semua kepala otomatis menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan darahku berdesir kencang. Wajahku panas, tapi tubuhku seperti membeku. Aku menoleh sekilas ke arah suamiku, berharap ia akan segera bicara. Namun ia hanya menunduk. Wajahnya tegang, tangannya mengepal di pangkuan. Aku tahu ia ingin membela, tapi gengsi dan tekanan dari ibunya membuat lidahnya keluh. "Ibu, bukankah..." Aku mencoba membuka suara, tapi segera dipotong. "Diam," hardiknya tajam. "Kamu tidak punya hubungan darah dengan keluarga ini. Apa yang kamu lakukan? Duduk di sini. Ini urusan keluarga, bukan tempatmu. Kamu hanya orang luar yang menempel pada anakku." Kata-katanya seperti pisau yang menancap dalam di hatiku. Rasanya perih, bukan hanya karena aku dihina, tapi juga karena itu diucapkan di depan begitu banyak orang. Suasana ruangan mendadak penuh bisik-bisik. "Kasihan sekali," bisik seorang bibi. "Tapi memang betul kan, menantu tidak punya hak warisan," timpal seorang sepupu. Meski dengan suara lirih, aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin sekali berteriak bahwa aku bukan orang asing. Aku telah menjadi bagian keluarga ini sejak menikah dengan anaknya. Aku ikut merawat ibu mertua ketika sakit. Aku selalu mendukung suamiku. Aku bahkan membantu keuangan rumah tangga saat usaha keluarga sedang goyah. Tapi semua pengorbananku seakan lenyap hanya dengan satu kalimat hinaan itu. Notaris yang duduk di meja depan tampak gelisah. Ia berdehem pelan, lalu berkata, "Bu, mohon maaf, saya rasa tidak ada salahnya bila menantu hadir sebagai pendamping suami. Lagi pula, pembacaan ini memang diperuntukkan bagi keluarga inti dan saksi." Namun, ibu mertuaku tak mau kalah. Dengan wajah menegang, ia berkata, "Tidak. Dia keluar sekarang juga. Saya tidak akan memulai acara ini sebelum perempuan ini pergi dari ruangan." Semua mata kembali tertuju padaku. Ruangan yang megah itu mendadak terasa sempit, pengap, dan menyesakkan. Aku merasa seperti sedang diadili, seolah keberadaanku adalah sebuah kesalahan besar. Suamiku akhirnya menggenggam tanganku erat, mencoba memberi isyarat agar aku bertahan. Tapi bahkan ia sendiri tidak berani melawan ibunya secara langsung. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Air mataku sudah menetes, tapi aku tetap berusaha berdiri. Saat kakiku melangkah pelan meninggalkan kursi, aku bisa mendengar beberapa orang berdesis. Ada yang kasihan, ada pula yang tampak puas melihatku dipermalukan. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, keputusanku untuk berdiri dan pergi bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah langkah pertama menuju sebuah kebenaran besar yang akan membuat semuanya terkejut, termasuk ibu mertuaku sendiri. Dengan langkah pelan, aku berjalan keluar dari ruang utama. Suara sandal yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar begitu jelas, seakan mengiringi rasa malu yang terus menempel di pundakku. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengiringi setiap langkahku. Sebagian iba, sebagian lagi penuh cibiran. Begitu pintu kayu besar itu tertutup di belakangku, aku langsung menghela napas panjang. Air mataku jatuh deras tanpa bisa aku tahan. Rasanya sakit, pedih, sekaligus marah. Aku bertanya dalam hati, apakah aku selama ini memang hanya dianggap beban? Aku berjalan ke lorong samping rumah besar itu, berusaha menenangkan diri. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara-suara dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ruang itu adalah ruang rapat kecil, tepat di samping ruang utama. Dan aku mengenali suara itu, suara
ibu mertuaku. Pastikan semua harta jatuh ke tangan anak-anak kandungku. Suaranya terdengar jelas, tegas. Aku tidak ingin ada orang luar yang ikut campur. Apalagi menantu itu. Aku terdiam, menahan napas agar tidak ketahuan. Dari celah pintu, aku bisa melihat ibu mertua berbicara dengan notaris sebelum dokumen resmi dibacakan. Ada map tebal di meja kecil, dan dari sampingku tampak jelas tulisan besar di salah satu sampul. Dokumen tambahan notaris itu terlihat gelisah. Bu, maaf, tapi sesuai wasiat almarhum, ada satu bagian khusus yang harus dibacakan utuh tanpa perubahan. Wajah ibu mertuaku memerah. Bagian mana maksud Anda? Tanyanya tajam. Yang terkait dengan aset perusahaan? Jawab notaris hati-hati. Pak Surya sudah menuliskan dengan jelas siapa yang berhak menerimanya. Aku semakin menajamkan telinga. Ada detik hening. Lalu suara kursi bergeser kasar. Tidak, itu tidak boleh dibacakan. Kalau orang-orang tahu, semuanya akan berantakan. Desis ibu mertua penuh amarah. Jantungku berdegup kencang. Apa maksud dari semua ini? Aset perusahaan? Apa hubungannya denganku? Notaris tampak berusaha menenangkan. Maaf Bu, saya terikat sumpah jabatan. Apapun yang ditulis dalam wasiat almarhum, saya wajib membacakannya di depan seluruh keluarga. Aku bisa melihat ibu mertuaku memegang map itu erat. Wajahnya menegang, matanya berkokok-koka, tapi dipenuhi ambisi. Baik, katanya akhirnya, dengan suara rendah namun penuh ancaman. Tapi, ingat, saya tidak akan tinggal diam kalau sampai menantu itu ikut menikmati warisan. Aku mundur pelan, takut kalau suaraku terdengar atau langkahku tercium. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena sebuah firasat besar. Firasat bahwa namaku, menantu yang baru saja diusir, justru ada dalam salah satu dokumen wasiat itu. Suasana ruang tamu keluarga besar kembali hening ketika notaris membuka map. Coklat besar di hadapannya, kacamata bulat yang ia kenakan sedikit melorot saat ia menatap seluruh hadirin. Suaranya berat, formal, dan penuh kewibawaan. Bismillahirrohmanirrohim. Sesuai dengan amanah almarhum Bapak Surya, hari ini saya akan membacakan surat wasiat yang telah beliau buat dan sahkan beberapa bulan sebelum wafat. Semua orang menunduk hormat. Beberapa ada yang menyeka air mata mengenang sosok almarhum yang disegani. Namun, suasana haru itu tak berlangsung lama, sebab ketegangan mulai terasa ketika notaris menyebut kata pembagian warisan. Pertama, lanjut notaris, seluruh aset berupa tanah dan rumah yang berada di wilayah Yogyakarta akan dibagi rata kepada ketiga anak kandung almarhum, Ibu Ratna, Bapak Adi, dan Bapak Bagus. Ketiga anak itu yang duduk berjajar mengangguk tipis. Senyum kecil mulai terlihat, seolah merasa lega. Selanjutnya, notaris melanjutkan, tabungan pribadi almarhum senilai sekian miliar rupiah akan dibagi dengan porsi yang sama kepada seluruh ahli waris sah. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wajah tampak berbinar. Namun ibu mertuaku yang duduk di kursi depan dengan wajah angkuh masih menyilangkan tangan di dada. Ia terlihat tidak sabar. Lalu, notaris mengambil jeda. Ia membuka map lain, menarik napas panjang, lalu menatap semua orang dengan serius. Dan kini, saya akan membacakan poin terakhir dari wasiat ini, yang menurut saya adalah bagian paling penting. Ruangan mendadak hening. Semua kepala menoleh, menunggu. Aku yang duduk di luar ruangan masih bisa mendengarnya dengan jelas dari celah pintu yang terbuka sedikit. Jantungku berdegup kencang. Almarhum Bapak Surya, ucap notaris perlahan, dengan tegas mewariskan seluruh kepemilikan saham dan aset perusahaan keluarga, yaitu PT Surya Abadi Food, kepada Notaris
berhenti sejenak. Semua orang menahan napas. Aku bahkan sampai menutup mulutku dengan tangan. Takut kalau degup jantungku terdengar keluar. Menantu perempuan beliau, yaitu istri dari anak sulungnya. Seisi ruangan langsung gempar. "Apa?" seru beberapa orang bersamaan. Wajah ibu mertuaku seketika pucat, lalu memerah. Ia berdiri mendadak. Kursinya terjatuh ke belakang, membuat semua tamu terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin," bentaknya. "Pasti ada kesalahan. Bagaimana bisa perusahaan keluarga jatuh ke tangan orang luar seperti dia?" Namun notaris tetap tenang. Ia menunjukkan dokumen dengan stempel resmi dan tanda tangan almarhum. Ini adalah pernyataan sah almarhum yang dibuat dengan kesadaran penuh dan disahkan di hadapan saksi hukum. Tidak ada kesalahan. Seisi ruangan semakin riuh. Ada yang terkejut, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang tampak setengah tidak percaya. Aku masih berdiri di balik pintu, merasa seluruh tubuhku bergetar. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena campuran haru, kaget sekaligus takut menghadapi badai yang akan segera meledak. Ruangan besar itu berubah menjadi medan pertempuran kata-kata. Begitu notaris selesai menyebut namaku sebagai pewaris utama perusahaan, ibu mertua langsung melompat berdiri. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh amarah. "Tidak, saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi," teriaknya lantang, membuat semua orang terdiam. "Perusahaan itu dibangun dengan keringat keluarga kami. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang luar yang baru saja menikah masuk ke keluarga ini?" Bisik-bisik semakin riuh. Beberapa saudara saling berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang terdiam, takut terseret konflik. Suamiku, yang sejak tadi menunduk, terlihat bingung. Ia berdiri pelan dan mencoba menenangkan ibunya. "Ibu, tenang dulu. Kita dengarkan sampai selesai. Kalau ini memang wasiat ayah, kita harus menghormatinya." Namun kata-kata itu justru membuat ibunya semakin murka. "Diam kamu," bentak beliau. "Kamu tidak tahu apa-apa. Ayahmu pasti dipengaruhi saat membuat wasiat ini. Pasti ada permainan kotor di baliknya." Tanganku gemetar di balik pintu, mendengar semua tuduhan yang diarahkan padaku. Air mataku kembali menetes. Mengapa selalu aku yang disalahkan? Notaris tetap tenang. Suaranya tegas. "Mohon maaf, Bu. Dokumen ini dibuat dengan prosedur resmi, lengkap dengan saksi dan catatan hukum. Tidak ada indikasi paksaan ataupun kecurangan." Ibu mertua tidak mau mendengar. Ia menunjuk map di meja dengan tangan bergetar. "Saya tidak peduli dengan kertas itu. Selama saya masih hidup, perusahaan ini tidak akan pernah dikelola oleh menantu itu." Tiba-tiba salah satu paman berdiri. "Bu, kita tidak bisa menentang wasiat. Kalau almarhum memilih begitu, pasti ada alasannya. Kita harus menghormati." Ucapannya langsung membuat ruangan terbelah dua. Ada yang mendukung ibu mertua, ada pula yang mulai menerima keputusan. Suasana semakin panas, nyaris seperti sidang perebutan kekuasaan. Aku yang berdiri di luar akhirnya tidak tahan. Kaki ini melangkah masuk ke dalam ruangan. Meski tubuhku gemetar, semua mata langsung tertuju padaku. Ada yang terkejut, ada yang mencibir, bahkan ada yang berbisik sinis. Dengan suara bergetar aku berkata, "Maafkan saya tidak pernah meminta warisan ini. Saya hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Tapi kalau ini memang amanah almarhum, bagaimana mungkin saya bisa menolaknya?" Hening. Semua orang terdiam sesaat. Ibu mertua menatapku tajam, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Namun, dalam sorot matanya yang marah itu, aku melihat sesuatu bukan hanya kebencian, tapi juga ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. "Tidak!" teriak ibu mertuaku lagi. Kali ini, suaranya bergetar. "Aku tidak akan tinggal diam melihat semua ini terjadi." Semua orang menoleh padanya.
Tangannya meraih sebuah map merah yang sejak tadi ia sembunyikan di pangkuan. Dengan gerakan dramatis, ia mengangkat map itu tinggi-tinggi, seolah membawa senjata pamungkas. Kalau kalian semua masih berpikir menantu itu pantas menerima perusahaan, lihat dulu bukti yang kubawa ini, katanya lantang. Seisi ruangan riuh, beberapa orang berdiri, sebagian lainnya saling berbisik. Penasaran apa isi map tersebut? Aku sendiri gemetar. Jantungku berdentum keras, tidak tahu apa yang akan dibeberkan. Ibu mertua membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Dengan wajah penuh kemenangan, ia meletakkannya di meja. Ini adalah laporan keuangan pribadi yang kuselidiki. Menantu itu punya hutang besar sebelum menikah dengan anakku, hutang yang bisa menyeret nama baik keluarga kalau sampai terbongkar. Gasps terdengar di seluruh ruangan. Beberapa pasang mata langsung menatapku dengan curiga. Aku terpaku. Tubuhku terasa lemas. Suamiku berdiri, mencoba melindungiku. Ibu, jangan asal tuduh. Tidak ada bukti kuat kalau itu banner-banner milik istriku. Namun, ibu mertuaku tersenyum miring. Bukti ini jelas. Ada nama lengkapnya di sini. Ada tanda tangannya. Bagaimana kalian bisa menutup mata? Aku melangkah maju dengan tubuh gemetar. Air mataku menetes, tapi aku berusaha menatap semua orang dengan tegas. Benar, aku memang pernah punya hutang. Itu terjadi sebelum aku mengenal keluarga ini. Aku berhutang untuk membantu usaha kecil orang tuaku yang hampir bangkrut, tapi aku sudah melunasinya. Bahkan sebelum menikah, seisi ruangan hening sesaat. Semua orang menoleh ke ibu mertua, menunggu reaksinya. Wajahnya seketika kaku, seperti tidak percaya mendengar jawabanku begitu lugas. Notaris pun angkat bicara. Benar, saya sudah melakukan verifikasi. Hutang yang disebutkan dalam dokumen ini sudah lunas 3 tahun lalu. Bahkan ada bukti pelunasan yang sah di bank. Ruangan langsung heboh. Beberapa orang mulai berbisik. Berarti ibu sengaja membesar-besarkan masalah? Ibu mertua tampak panik. Ia meraih kembali kertas itu, berusaha mencari-cari alasan. Itu tidak penting. Yang penting, dia tidak pantas, teriaknya. Namun, semakin ia berteriak, semakin banyak anggota keluarga yang mulai ragu padanya. Bahkan paman yang sejak awal diam kini berdiri, menatap ibu mertua dengan kecewa. Kak, cukup, jangan mempermalukan diri sendiri. Kalau almarhum memilih menantu sebagai penerus, berarti dia sudah percaya. Kita tidak bisa melawan amanah orang yang sudah tiada. Aku merasakan kakiku bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, aku merasa ada orang yang benar-benar berdiri di pihakku. Tapi ibu mertua tidak menyerah. Matanya menatapku dengan sorot tajam, seolah berkata bahwa pertempuran ini belum selesai. Setelah paman angkat bicara, suasana ruangan berubah drastis. Banyak wajah yang tadinya penuh curiga kini mulai melunak menatapku. Bisik-bisik yang sebelumnya meremehkan, kini terdengar berbeda, lebih condong ke arah pembelaan. Aku tidak menyangka, ternyata menantu begitu tulus. Salah satu bibi berbisik lirih. Benar, bahkan rela berhutang demi keluarga sendiri. Itu bukti kalau dia punya hati yang baik. Sambung yang lain. Suamiku melangkah maju dan berdiri di sampingku. Tatapannya hangat, tangannya menggenggam erat jemariku. Istriku bukan orang sempurna, tapi aku tahu dia adalah wanita yang berjuang keras demi keluarganya. Ayah pasti melihat itu, makanya beliau percaya padanya, katanya lantang. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak oleh haru. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran warisan ini dimulai, aku merasa tidak sendirian. Namun ibu mertua tidak tinggal diam. Ia melotot ke arah putranya. Kamu sudah dibutakan. Dia hanya memanfaatkanmu, memanfaatkan keluarga ini. Tapi kali ini, suara-suara lain mulai muncul membela. Cukup, Bu, ujar paman lagi. Kita semua tahu
Almarhum tidak pernah sembarangan mengambil keputusan. Kalau beliau memilih, pasti sudah melalui pertimbangan matang. Bibi lain menimpali. Saya justru lega mendengar wasiat itu. Selama ini perusahaan hanya dikelola dengan hitungan untung rugi. Tapi kalau benar menantu bisa membawa visi yang lebih mulia, bukankah itu lebih baik? Notaris mengangguk. Almarhum menuliskan dalam catatan bahwa beliau percaya perusahaan ini akan berkembang sekaligus bermanfaat di tangan menantu. Itu adalah amanah, bukan sekadar hibah harta. Sorot mata keluarga satu persatu beralih ke arahku. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk kecil. Bahkan beberapa di antaranya menepuk bahu suamiku sebagai tanda dukungan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Orang-orang yang tadinya mencibir, kini berbalik memihak. Hatiku bergetar, campuran lega dan bahagia. Sementara ibu mertua semakin pucat. Tatapan tajamnya mulai kehilangan kekuatan. Tangan yang tadi mengepal, kini bergetar halus. Seolah ia sadar, posisinya semakin lemah. Namun, meski terpojok, aku tahu beliau belum sepenuhnya menyerah. Sorot matanya masih menyimpan bara. Aku pun menundukkan kepala, mencoba meredakan ketegangan. Dengan suara lembut aku berkata, "Ibu, aku tidak pernah berniat merebut apapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Kalau amanah almarhum menempatkan aku di posisi ini, aku hanya akan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tapi aku mohon, izinkan aku melakukannya bukan sebagai lawan, melainkan sebagai anakmu." Suasana kembali hening. Beberapa orang meneteskan air mata mendengar ucapanku. Suamiku menggenggam tanganku semakin erat, memberi kekuatan. Namun, ibu mertua masih menatapku dengan tatapan sulit ditebak antara marah, kecewa, dan mungkin sedikit ragu. Ruangan besar itu masih diliputi ketegangan. Semua mata kini tertuju pada ibu mertua yang berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Aku menunduk, menunggu apa yang akan keluar dari bibirnya. Hening beberapa detik terasa begitu panjang. Hingga akhirnya, beliau menarik napas panjang, lalu bersuara dengan nada bergetar. "Seumur hidupku, aku membangun segalanya bersama almarhum suamiku. Aku merasa, akulah yang paling berhak menjaga perusahaan itu." Matanya menatapku tajam, namun suaranya terdengar lebih lemah dibanding sebelumnya. Dan ketika aku mendengar nama menantu disebut, rasanya seperti dikhianati. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak awal, aku melihat sisi rapuh seorang ibu mertua yang selama ini selalu tampak keras. Aku memberanikan diri melangkah mendekat. Dengan suara pelan aku berkata, "Ibu, aku mengerti. Perasaan itu wajar. Tapi almarhum percaya padaku. Bukan untuk mengambil apa yang menjadi milik keluarga, melainkan untuk menjaga mimpi besarnya. Aku tidak bisa menggantikan posisi ibu. Aku hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun bersama dengan cara yang lebih bermanfaat untuk banyak orang." Beberapa anggota keluarga terisak lirih. Suamiku menatap ibunya penuh harap. Notaris ikut menambahkan, "Bu, almarhum menuliskan satu kalimat terakhir dalam wasiatnya." Ia membuka catatan kecil di tangannya. "Aku percaya menantuku akan membawa perusahaan ini lebih jauh. Tapi aku juga berharap keluargaku tetap bersatu. Jangan biarkan harta memecah kasih sayang." Kata-kata itu menghantam semua hati di ruangan. Bahkan ibu mertua tak kuasa menahan tangisnya lagi. Ia menutupi wajah dengan selendangnya, bahunya bergetar. Aku mendekat lebih jauh, lalu meraih tangannya. Awalnya ia menepis, tapi akhirnya genggamanku diterima. "Ibu, izinkan aku menjalankan amanah ini, bukan sebagai saingan, tapi sebagai anak yang ingin membanggakan orang tuanya." Hening, lalu pelan-pelan, ibu mertua mengangguk. Air matanya masih mengalir, tapi sorot matanya sudah berbeda, lebih tenang. Meski masih berat menerima,
Sorak kecil terdengar dari beberapa anggota keluarga. Ketegangan perlahan mencair, berganti dengan suasana haru. Hari itu, aku sadar satu hal. Warisan terbesar bukanlah harta, melainkan kepercayaan. Dan almarhum sudah menitipkan kepercayaan itu padaku, agar aku bisa menjaganya sekaligus merangkul keluarga yang kini benar-benar menjadi milikku. Aku menggenggam erat tangan suamiku, lalu menatap ibu mertua dengan senyum tulus. Aku janji, Bu, perusahaan ini akan terus berjalan sesuai mimpi ayah, dan keluarga ini akan selalu jadi rumahku, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya, sejak hari itu dimulai, aku melihat senyum kecil di wajah ibu mertua. Meski samar, itu cukup bagiku sebagai tanda awal-awal dari hubungan yang mungkin akan membaik di masa depan. Teman-teman, begitulah kisah penuh air mata dan pelajaran berharga ini. Ternyata, warisan terbesar bukanlah harta, melainkan kepercayaan dan kasih sayang keluarga. Kalau menurut kalian, apakah keputusan almarhum sudah tepat mempercayakan perusahaannya pada sang menantu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, serta like dan share video ini, supaya makin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di channel ini.